besok sengaja ku sembahyang zuhur, sengaja ku menunaikan zakat, sengaja ku melaksanakan haji. Kalau kita sebut, insya Allah niat kita akan menjadi rusak. Sebab karena kita tidak tahu Allah nah atau tidak, apakah Allah berkehendak atau bagaimana. Jadi insya Allah kita ucapkan di tawarruk untuk Nabi keberkatannya, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam ayat. Seseorang tadi itu pergi nak beli keledai. Jadi pada masa itu berjumpa dengan kawannya, bang, nak pergi mana nak? Jadi katanya pergi ke pasar nak beli keledai. Jadi katanya teman itu ucapkan insya Allah. Itu kan satu kegiatan, satu aktiviti, satu rencana dan cadangan. Kita tidak dapat memastikan sesuatu yang atau tidaknya, bermakna atau tidaknya, ucapkan insya Allah. Jadi kata temannya itu insya Allah apa pula? Keledainya ada, duitnya ada, akunya juga ada. Apa yang disebut insya Allah? Kalau sudah ada duit, kalau tak ada duit itu mungkin insya Allah. Nazar atau tidak? Kalau insya Allah ini tidak pasti. Sudah pasti akan pergi ke pasar untuk membeli keledai, duitnya ada, pasarnya buka, keledainya pun sudah dijual. Untuk apa lagi? Insya Allah. Sampai ke pasar, tambah cemana, singgolan, hai, cubit, akhirnya hilang. Duitnya kena singgol oleh orang pasar, duitnya hilang. Sehingga setelah duit sudah ada, ya apa yang nanti berikan bukan masalah keledai ada. Jadi dijumpa balik dengan kawannya tadi itu, mana keledainya? Jadi kata dia, duitnya hilang insya Allah. Jadi itu, jadi kita harus pandai meletakkannya itu di mana. Takkan seperti yang di sini. Sepatutnya pada masa dia berangkat tadi itu dia kata insya Allah, ini setelah duitnya hilang baru dia katakan hilang insya Allah. Itu menyelamatkan ucapan insya Allah. Sama rumah saya di Ampang dan rumah keluarga di Keramat. Saya baru pulang dari Perlis, kemudian terus bermalam di rumah keluarga di Keramat. Bolehkah saya solat jamak kasar? Jadi Keramat dengan Selamat tadi itu jarak dalam berapa jauh? Itu kalau tak boleh bayarkan saya jauh lah. Oke, ganti Selamat dengan Keramat tadi itu. Kita dibagi atau kata kasarnya dengan kita duduk di sebelah syarat. Sementara Allah lebih nyaman macamnya kalau gitu. Kita duduk di langit, sedangkan kita duduk di Sya'alam, sedangkan abang kita duduk di Bukit Julutu. Betul sebenarnya? Khair. Yang 3 hari lalu kita pergi ke Johor. Berangkat ke Johor, ke Mamaka, atau juga dengan tempat-tempat yang seumpamanya yang dengan jarak ukurannya itu cukup. Jadi pada saat kita kembali daripada Melaka atau kembali kita daripada Johor, terus dengan kita tidak langsung ke tempat kita, salah pisah. Misalnya tempat kita duduk di Bukit Jeluntung, sementara yang dekat dengan Melaka apa dulu? Ini lah. Setelah nilai, kelai. Berarti kita juga kota warisan, betul? Nah, terus kalau kita berpisah. Jadi saudara kita duduk di kota warisan, sedangkan dengan kita duduk di Subang. Pada masa kita kembali daripada Johor, terus dengan kita transit sehingga di tempat abang kita yang tinggal di kota warisan, apakah masih tetap dengan kita lebih kasar jalan? Jawabannya iya. Masih tetap dengan kita kasar jamal, sebab kita masih belum sampai tempat tujuan kita dan juga kita masih belum masuk batas kota Subang. Jarak antara kota warisan atau jarak antara Sya'alam, katakan saja Sya'alam dulu
Jadi kalau kita kembali daripada dulur, maka dengan kita akan lewati Syahlar, daripada Syahlar baru kita sampai ke tempat kita di Subang. Jadi pada waktu kita sampai di Syahlar dan akan bermalam di situ, masih boleh kasar jamaah? Ya, masih boleh kasar jamaah. Kenapa? Sebab dengan kita masih belum masuk batas kota atau masih belum masuk tol Subang. Jadi selama kita masih belum sampai ke tempat tujuan, asalkan jarak yang kita tempuh tadi itu mencukupi 2 malam, maka masih dibolehkan dengan kita untuk mendapatkan turun-jalan hukum. Silakan. Bagaimanakah kedudukan kedua kaki bagi muslimin mengikut hadis sallu kama ra'aitumuni usolli? Apakah dilapangkan atau direndahkan? Bila waktu berdiri, waktu sujud. Jadi di dalam kita pergi, di situ dinyatakan posisi kedua belah kaki itu sama saja dengan posisinya pada kita berdiri. Lebih kurang dalam ukuran sejengkal kaki dibuka. Sementara ada dengan sebagian ulama berpendapat kaki dirapatkan pada masa kita sujud, jadi kita pikirkan antara kanan dan kiri pada waktu kita sujud. Dan ini diasuh oleh sebagian jamaah tabligh. Jadi orang-orang tabligh dan juga kebanyakan daripada ulama-ulama Nabi itu dengan kedua telapak kaki mereka rapatkan pada waktu mereka sujud. Sementara kalau dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah jadi itu dengan kedua kaki posisinya sama dengan posisi kita pada waktu kita berdiri. Artinya pada masa kita sujud dengan ucap benar, kedua belakang kita itu masih ada jarak lagi antara yang kanan dengan yang kiri. Keduanya insya Allah boleh. Silakan. Kalau perempuan sholat di mana lebih afdal, di rumah atau di masjid? Kalau di rumah, perempuan. Kalau perempuan di mana lebih afdal? Sembahyang di rumah atau di masjid? Ikut daripada beberapa pedoman hadis menyatakan bahwasanya perempuan sembahyang di tempat yang paling tersembunyi, semakin tersembunyi sembahyangnya daripada pandangan orang ramai, semakin afdal. Jadi misalnya seperti di bilik tidur itu lebih afdal daripada di ruang tamu. Di ruang tamu lebih afdal daripada di teras rumah. Di rumahnya lebih afdal daripada dia sembahyang di masjid. Tapi dalam waktu yang sama, kalau pada itu dengan perempuan pergi ke masjid melaksanakan sembahyang berjamaah, dari sudut ke afdalannya lebih afdal dia sembahyang di rumah daripada di masjid. Tapi pada waktu sembahyang di masjid akan mendapatkan beberapa nilai tambah atau mendapatkan beberapa fadail dan kelebihan. Langkah-langkah kaki pada waktu kita melangkah 1, dengan niat i'tikafnya 2, dengan tegur atau memberikan teguran kepada imamnya 3, dengan tadabbur dan juga memahami baca daripada imam 4. Banyak tambahan-tambahan yang mendapatkan nilai pahala supaya menjadi dikerjakan oleh perempuan di dalam masjid. Di samping kita juga dapat membuktikan bahwasanya wanita-wanita di zaman Nabi pun juga dengan mereka melaksanakan sembahyang berjamaah di masjid. Mana buktinya? Kita bisa diriwayatkan pada itu dengan mereka melaksanakan sembahyang subuh berjamaah di Bilharas pada waktu yahurudna mutalabbi'atin bi wurudihinna. Yang dengan mereka keluar dengan mengenakan kerudung mereka la yu'rafna minal balas. Satu disebabkan karena suasananya terlalu gelap, kemudian kedua dengan selendang yang membalut daripada kepala sampai anggota tubuh, sehingga tidak ada seorang pun daripada mereka yang dikenal. Adanya babun nisa di Masjid Nabawi sebelum bab Jibril itu menunjukkan wanita-wanita di zaman baginda Nabi pun juga melaksanakan sunat berjamaah di masjid. Nabi kita bersabda, dan ma'imam Allah di masjid Allah. Janganlah sekali-kali dengan kamu mencegah dan juga menghalang wanita-wanita muslimah untuk melaksanakan sembahyang di rumah Allah Jalla wa'ala. Tapi penghujung hadis itu menyatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan tempat tinggal mereka lebih elok bagi mereka. Nah, jadi di sini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat mengatakan yang semacam itu kalau seandainya perempuan darah
perempuan gadis. Ada pendapat mengatakan itu kalau dengan perempuan yang masih dalam lingkungan usia di bawah daripada dewasa. Tapi kalau untuk yang sudah berumur, itu aturannya di Mesir. Atau juga dengan perempuan yang tidak dapat mengawal diri dan keadaan, kemana saja keluar mesti berdandan, bersobek, bermakaian dan berhias. Kalau semacam itu pasti dan pasti sudah yang di rumah lebih afdal. Baginda Nabi SAW melarang lelaki memakai cincin pada jari, hantu dan sampai penyampai. Bagaimana pula bagi wanita yang memakai cincin di jari hantu dan sampai penyampai? Namanya saja sudah tidak cantik. Jadi hantu, tangan kita pakai cincin kepada jadi hantu. Bagilah cincin kepada jadi manis. Kalau memang di situ yang sebaiknya. Jadi cerita dulu. Letih. Ada tipu. Kita itu tidak disembunyikan. Malam nanti kami selesai program sampai ke rumah kira-kira dalam jam 1-an pagi. Pendek. Yang nama masjid itu nampak pelik. Nama masjid ada song. Ada lagi pajak song, pajak song, pajak song, hidung song. Ramai. Masjid itu besar, ramai. Di atas puluh, bawah puluh, melebar puluhan. Pajak song. Sebelumnya di masjid Sayyidah Aisyah Guling. Kemudian dibuat program pribadi di kawasan air tawar, keruh, bening, air bersih, air tawar, kepala batas mungkin, kepala batas air tawar. Siang, hari yang aku semangat, siang. Tapi pun tidak mengira orang selama itu tidak mau jadi bangun tadi itu sampai rumah kira-kira dalam jam 1-an. Waktu istirahat, tapi istirahat macam mana? Karena bersipang, ada kumpul sana, kumpul sini, gitu. Sampai pukul 4 bangun, siap, dan berangkat pada pukul 5 malam, drive sendiri. Mana ada usaha pukul 5 pagi? Bawa daripada tabung haji, jepran, boleh, krik, gitu. Sudah di tengah jalan daripada krik, terus sampai ke Kelantan, kira-kira dalam 9.30. Dan 30 sudah foto panjang belajar dulu keluar. Tak mana cerita? Saya dengar sedikit beberapa. Setelah belajar foto panjang, kawan-kawan sudah siap apa-apa jam 1 ngajian jam 1 jam saja. Oke, 1 jam pengajian, pas bengkor jam 2, pukul 2 makan. Alhamdulillah selesai. 3:30 siap standar tangkap kepot. Pukul 5. Lepas 1 jam sampai di Sudan. Ke Sudan Mas Tari. Tak ganti baju bulu, pakai sorban, dan pakai sorban. Terus langsung ke sini. Nah, itu ceritakan nanti sedikit. Tak ceritanya sekian. Apa ceritanya tadi itu? Baca sol, cincin. Jadi seketika cincin ini dijadikan perhiasan masing-masing daripada jadi yang lingkungannya berebut. Kata ibu jadi aku tuh, tapi yang punya sebab aku besar. Aku namaku ibu cari, akulah yang paling layak untuk mendapatkan perhiasan itu. Kata penunjuk, ibu cari memang besar, tapi yang paling berperan dalam daripada kumpulan kita itu adalah aku. Sebab apa yang tukang tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini. Aku tuh di sana. Siapa yang tukang tunjuk? Namanya aku Musabihan, bukan tasbih. Innallah, bukan kawan. Kamu besar saja. Tapi mampak kurang.
Jadi kata tunjuk, saya tukang tunjuk dan saya tukang tasbih. Subhanallah, 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 dengan gerakan jari telunjuk. Kata jari tengah yang adil sajalah, dua di kanan, dua di kiri. Siapa yang di tengah? Aku. Nah, cantik. Kalau cincin letak di tengah. Kata jari manis, tukang cincin itu pemanis, maka tidak sesuai daripada pukulan jari, melainkan kalau diambil oleh jari manis. Akan lebih manis jadinya kalau mendapatkan perhiasan itu. Kelingking senyap tapi cakap. Jelas ada kelebihan. Ini karena ibu jari, yang ini tukang tunjuk, yang tengah adalah jari tengah pertengahan. Jari manis namanya manis. Sementara kelingking tidak punya kelebihan. Jadi kata ulama, karena itulah cincin diserahkan kepada kelingking. Makanya Nabi kita pada masa memakai cincin Nabi kita jadi kelingking kanan dan kadang-kadang ada di kelingking kiri. Kalau di jari hantu itu memang daripada hadis riwayat daripada baginda Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangku, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fiha untuk meletakkan cincin pada jari tengah atau dengan jari hantu, wadadi jari dan juga dengan jari yang di sampingnya. Nah, jari yang di sampingnya di sini khilaf. Ada pendapat mengatakan yang di sampingnya itu adalah tunjuk, ada pendapat yang mengatakan yang di sampingnya itu adalah jari manis. Makanya itu ulama mengatakan memakai cincin pada jari manis itu hukumnya makruh. Afdalnya dan ada nilai ibadah dan pahala kalau cincin itu kita letakkan pada jari kelingking. Silakan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas. Ya, bagaimanakah untuk kita mendapatkan kesempurnaan iman kerana agar sukar bagi kita untuk mengasihi baginda Nabi SAW melebihi daripada ayah dan ibu, anak-anak dan seluruh manusia seluruh. Jadi kasih sayang kita kepada anak dan ibu, kepada kedua ibu bapa, kepada anak dan cucu itu adalah fitrah. Karena dengan kita adalah berdasarkan daripada kedua ibu bapa dan berdasarkan kepada yang sebelumnya. Sementara kasih sayang kita kepada anak itu adalah karena mereka sebagai anak generasi penerus yang akan meneruskan upaya dan juga pengorbanan dan juga perjuangan kita. Jadi sangat-sangat wajib sekali kalau pada saat dengan kita mencintai usul dan buruk, atas dan ke bawah. Tapi bagaimana pun kalau dengan kita berbicara tentang jasa kebaikan daripada seseorang, anak akan jadi kebanggaan, anak akan jadi kemuliaan, anak itu sebagai pelajur perjuangan kita. Tapi tetap saja jasa baik anak seperti apapun banyaknya, tetap tidak setanding dengan jasa baik baginda Nabi kepada kita. Begitu juga dengan kedua ibu bapa kita masing-masing. Sebanyak apapun jasa baik daripada mereka berdua tidak akan setanding dengan jasa baik daripada baginda Nabi. Yang kita sebut dalam dua kalimat syahadat yang dengan sesuatu tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman, tidak dikatakan sebagai seorang muslim kalau dia tidak membuat pengakuan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, azan dan wafatnya disebut, dalam makan kita disebut, makanan kita disebut, duduk kita disebut, dalam kehidupan kita sehari juga disebut, lekat dengan kehidupan kita sejak daripada hari kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia, tidak akan luput daripada panduan dan bimbingan. Dan karena itulah Allah firmankan di dalam Al-Quran agar dengan kita menjadikan baginda sebagai qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Nabi kita menjadi contoh teladan yang baik? Sebab beliaulah yang terbaik dengan segala-galanya. Jadi secara praktikalnya bagaimana? Tidak beriman sama-sama kamu, ada pendapat katakan tidak beriman, ada pendapat katakan tidak sempurna. Sehingga aku lebih dia cintai daripada emak dan ayahnya, daripada anak dan keluarganya, daripada harta dan kekayaannya. Jadi bagaimana untuk kita menerjemahkan makna hadis tadi itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keringan ke masjid. Betul. Allah
atau supaya tahu juga antara dua keadaan. Kalau terlambat, mungkin nanti dengan kita terpaksa harus beratur. Beli roti canai hari Sabtu besok, bukan besok Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Ada yang spesial itu dengan baunya gulai kambing di Subang. Kalau terlambat datang ke situ, nanti kita terpaksa beratur, kita lambat dilayang. Kalau kita di awal, kita akan dilayang di awal. Permasalahannya sekarang, kalau kita berzikir selepas subuh, subhanallah, 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 subhanallah sampai habis, maka kita akan beratur beli roti canai di situ. Bang, jangan ke Simpang, Bang. Abang yang muncul di Simpang sudah daripada tadi. Bang! Anak perhatikan untuk ngobrol, cakap. Ketawa, ngobrol, keluar. Kalau tak Simpang. Ini rumah sangat-sangat mulia sekali. Saya dengan keyakinan yang kental sampai malaikat sekali. Jangan kurang asam, jangan kurang garam. Di rumah sang pencipta, di istana, di ofis siapapun Allah tidak akan seperti itu. Bahkan di rumah Allah dengan kita menjaga kesopanan kita. Ada orang tua, ada yang usia orang tua kita, ada yang seperti abang kita. Siapa tahu daripada kumpulan di sini sudah ramai yang mendapatkan keampunan dosa daripada Allah dan juga memiliki beberapa istana di dalam surga. Kenapa tidak hormat dengan mereka? Ya, tapi kita sampai ke taman seperti itu. Ada waktunya untuk kita nahan. Sejak daripada awal itu bersifat. Saya dia. Kalau kita bertanya, di kawan-kawan sekarang mengumpulkan pertanyaan. Hangat, selesai. Apa yang perlu kita lakukan? Lucu. Nanti kita dengar, kita kongsikan, kita sama-sama ketawa.